Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mada Putri dengan NIM 2348201015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi tentang saraf. Sistem saraf yaitu adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan, dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan sistem organ, meliputi pemikiran, pembelajaran, aktivitas mental, dan memori. Di sini juga ada juga fungsi sistem saraf, yaitu menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. Kemudian mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Terus yang ketiga, mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf atau refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Yang keempat, menghantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Di sini juga ada jenis sel saraf berdasarkan fungsi, yaitu yang pertama sel saraf sensorik. Fungsinya mempunyai menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Terus yang kedua, sel saraf motorik. Fungsinya itu untuk menerima membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang ketiga yaitu sel saraf penghubung. Fungsinya itu menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Terus di sini ada struktur sel saraf. Ada 3, yaitu badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf, sedangkan dendrit serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang. Akson atau neurit yaitu serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluan sitoplasma badan sel. Terus di sini juga ada macam-macam sistem sel saraf. Yang pertama sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi, sistem saraf sadar, sistem saraf tak sadar. Nah, di bagian saraf ini ada penyakit saraf terjepit. Itu penyakit ini dialami pada pekerja kantoran yang dimana banyak duduk, adapun pekerja atau ibu yang banyak mengangkat beban berat. Saraf terjepit ini mengalami gejala nyeri ringan yang sering diabaikan, yang dimana pada sakit pinggang, sakit pada kaki, dan nyeri pada leher. Faktor yang dapat mendukung terjadinya saraf terjepit itu trauma atau cedera, kebiasaan postur tubuh tidak benar kurun waktu lama, terus penyakit degenerasi. Terus yang keempat, nutrisi yang buruk pada disk. Nah, di sini pengobatan pada saraf terjepit ada 2, itu secara mandiri maupun secara medis. Kalau secara mandiri atau di rumah itu caranya kompres dingin dan hangat, kemudian istirahat yang cukup, rutin berolahraga. Kalau secara medis, pemberian obat pada pereda nyeri, terapi, dan operasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.